Kali ini kita akan melanjutkan episode sebelumnya dari anime Redo of Healer yang masih mencari jati dirinya sebagai seorang penyihir penyembuh yang bertambah kuat dan brutal. Sampai tiba hari Kearu bertemu dengan kesatria pedang. Player membawa Kearu pergi menemui seorang wanita bernama Kureha Clairet. Kureha merupakan seorang pendekar pedang yang memiliki julukan Dewi Pedang. Kekuatannya sangat luar biasa dan mampu mengimbangi Kearu dalam duel berpedang. Kemudian, Kearu menyembuhkan tangannya yang putus hingga kembali normal. Namun heal milik Kearu memiliki efek jika digunakan terlalu ekstra akan menguras energinya. Kearu langsung tergeletak dan pingsan setelah berhasil menyembuhkan Kureha. Lalu, player meminta Kureha untuk langsung menemui sang raja. Setelah itu, player baru menunjukkan sifat aslinya dan ia memaki Kearu yang amat letoy karena pingsan. Kearu mendengarkan ocehan si gadis dan berkata dalam hatinya, sang bocah bersumpah akan membalaskan dendamnya pada player secara sadis. Lalu, player meninggalkan tubuh Kearu yang pingsan di lantai begitu saja. Setelah itu, Kearu dibawa ke kamarnya dan tetua datang memeriksa keadaannya. Kearu menolak menggunakan healnya untuk menyembuhkan orang-orang dan player mengatakan tidak akan memaksanya. Lalu, player pergi meninggalkan kamar Kearu dan meminta pelayan mengantarkan teh untuknya. Kemudian, pelayan datang membawa teh buat sang bocah dan ia pun meminumnya. Kearu auto pingsan karena teh itu mengandung obat. Lalu, Kearu dikurung di dalam ruangan bawah tanah untuk dijadikan eksperimen. Malam harinya, Kearu disiksa seperti binatang dan sosok manusia sadis, bergantian menemui setiap harinya. Harga diri sang bocah hancur seketika dan pada siang harinya, Kearu menggunakan heal untuk mengobati luka para pasien yang datang. Setelah itu, Kearu pingsan tak sadarkan diri. Lalu, Kearu dikurung kembali di ruangan bawah tanah dan setelah energinya terkuras, Kearu meminta diberikan obat. Player selalu mengunjungi sel tahanan untuk memberikan obat pada Kearu. Demi mendapatkan obat itu, Kearu memohon seperti binatang, barulah si wanita sadis memberikannya. Setelah 6 bulan berlalu, Kearu berhasil mengumpulkan energinya dan mampu untuk melakukan misi balas dendam. Kearu mendengarkan para prajurit menggosip saat di sel. Mereka mengatakan kalau raja pergi keluar istana mengurusi politik negara. Mulailah sang MC memiliki ide untuk melakukan aksinya. Dengan kekuatan heal, ia mampu keluar dari penjara dan para prajurit dibunuh Kearu secara sadis karena berani menyiksanya. Berita kaburnya Kearu terdengar di telinga player sehingga ia amat marah. Player mengerahkan seluruh prajuritnya untuk menangkap sang bocah. Tak lama, prajurit bernama Leonard melaporkan kalau ia telah menangkap Kearu. Lalu player memerintahkan agar Kearu dikurung kembali di ruangan bawah tanah. Sementara Leonard meminta player untuk berbicara empat mata dengannya. Kemudian player mengajak Leonard untuk masuk ke dalam kamar sang putri. Tanpa basa-basi, Leonard membunuh 2 pegawai sang putri hingga tewas. Lalu Leonard menggunakan heal berubah menjadi Kearu asli. Si sadis auto panik dan terkejut bagaimana bisa Kearu melakukannya. Kearu hendak membalaskan dendamnya pada player dan mulai menyiksanya. Player menjelaskan kalau ia memberikan obat pada Kearu demi kebaikannya. Sang bocah amat marah mendengar ocehan player tanpa rasa penyesalan. Kearu mematahkan jari-jari tangan player hingga ia amat kesakitan dan begitulah berulang kali Kearu menyiksa si gadis. Player menawarkan uang dan jabatan pada Kearu agar dirinya dilepaskan. Namun Kearu menolak karena dendamnya amat besar pada player. Singkat cerita, player habis-habisan dihajar sang bocah hingga tak berdaya lagi. Setelah puas dengan balas dendamnya, Kearu merasa amat lega dan akan meninggalkan istana. Kearu membakar kamar sang tuan putri sadis itu dan membawanya pergi. Kearu menjebak Leonard dan memfitnahnya telah membunuh tuan putri. Sementara Kearu menciptakan mayat palsu player di kamarnya dan membuat mayatnya terbakar. Lalu Kearu menghipnotis player agar sang gadis hilang ingatan dan membawanya pergi dari istana. Selang beberapa hari, Kearu menginap di kota lain dan membawa si gadis ikut bersamanya. Kearu bertekad untuk mengembangkan sihirnya dan menjalani kehidupan yang baru. Lalu sang bocah hendak mencari tahu apa keinginan Raja Iblis sebelum ia tewas dahulu. Tak lama, player sadarkan diri, namun ia tak mengingat apapun.
Kearu mengatakan kalau ia bernama Prea dan si Eneng adalah pengikutnya. Saat ini, Prea menjadi bagian dari partai Kearga dengan posisi utama sebagai istri dan juga penyihir kelas atas yang memiliki kekuatan penghancur yang sangat luar biasa. Kearu mengenalkan dirinya pada Prea dengan sebutan Kearga. Mulai dari sekarang, Kearga adalah namanya sementara Kearu telah mati. Dengan polos, si Eneng mengatakan kalau ia meyakini Kearga adalah orang baik. Selanjutnya, Kearga dan Prea melanjutkan perjalanan mereka sebagai petualang. Sekian episode kali ini, ditunggu episode kelanjutannya ya. Hatur nuhun.